Hikmah ke-119. La tatlub. Qala Imam Ibn Athaillah. La tatlub 'iwadan 'ala 'amalin lasta anta fa'ilan. Yakfi minal jazaa'i laka 'ala al-'amali an kana lahu qabila. Ini perbincangan di kalangan ahli iman yang dia mengaku dengan lisannya rindu kepada Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada Allah, mengagungkan Allah, kenal Allah. Nah, kaidahnya orang kalau sudah kenal Allah, Zat yang Maha Pengasih, mengaruniakan kepadanya nikmat yang banyak, tentu kerinduannya untuk menghadap atau bermunajat kepada Allah sangat kuat. Artinya di saat orang tersebut benar-benar merindukan kepada Allah, cinta kepada Allah, kemudian diberi kesempatan untuk bermunajat, maka dia akan mengatakan munajatnya adalah karunia. Sama orang yang mengaku rindu kepada Allah kok tiba-tiba dimudahkan oleh Allah untuk beribadah, ini karunia. Maka mereka mengerti bagaimana mensyukuri nikmat yang Allah berikan di saat seorang hamba bisa bangun malam. Allah. Tahajud nikmat besar. Mereka sadar dia tidak akan bisa bangun malam kecuali karena dipilih oleh Allah. Pernah suatu kisah, seorang istri punya suami susah diajak ibadah. Bangun malam susah, bangun malam susah. Tapi dia sangat rajin bangun malam. Suatu ketika dia lagi bangun malam, rupanya munajatnya itu, suaminya pas pengen ke toilet, papa tuh iseng, istriku doa apa sih? Pengen didengar doanya. Rupanya dalam panjatan doanya bunyi Allah, berpuji syukur ya Allah, dengan kecintaanmu kepadaku ya Allah. Jadi maka dengan kecintaanmu kepadaku ya Allah, puji syukur dengan kecintaanmu kepadaku ya Allah, aku bisa melakukan kebaikan di malam ini. Ya Allah, dengan kecintaanmu kepadaku ya Allah, puji syukur kepadamu ya Allah, dengan kecintaanmu kepadaku, selalu cintaanmu kepadaku. Akhirnya suaminya itu setelah selesai dia doa, istriku kau doanya kok aneh banget. Aneh kenapa bang? Kok demi cintamu ya Allah kepadaku kok GR banget kamu itu? Sang istri berkata, iya bang, kalau bukan karena Allah cinta kepadaku, niscaya aku tidak akan bangun seperti kau. Kau tidak dibangunkan oleh Allah, gak bisa sholat. Kalau bukan karena cinta Allah kepadaku, niscaya aku tidak akan bisa melakukan sholat. Kerasa suaminya, benar, saya tidak dicintai oleh Allah, makanya saya tidak. Padahal melek, wudhu tok enggak, nyuci muka enggak, kencing selesai. Karena tidak dicintai oleh Allah, enggak bisa melakukan kebaikan. Padahal kemampuan ada. Maka kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba itu sesungguhnya karunia dari Allah. Kalau orang faham makna kedekatan kepada Allah dan makna kecintaan kepada Allah. Adapun yang tidak cinta Allah ya lain, tidak mencintai, disuruh datang seperti dipaksa. Tersiksa, tapi orang mencintai. Ini kan kalangan ahli iman. Kita perbincangan ahli iman yang ingin meningkatkan kualitas imannya, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Salik, murid, ahli thariqah ini. Nah, jadi semua amal kebaikan yang dilakukan seorang hamba ini murni adalah karunia dari Allah. Maka kata Ibn Athaillah, apa pantas kalau seperti itu kamu minta balasan dari Allah? Ini kan aneh. Lanjutan hikmah yang kemarin. La tatlub iwadan. Jangan kau minta balasan. Jangan kau minta ganti seperti pembayaran. Kau membayar dengan sholat minta pahala. Jangan la tatlub iwadan, jangan kau minta ganti dari Allah ala amalin, dari sebuah pekerjaan lasta lahu fa'ilan. Yang amal itu sebenarnya bukan darimu. Bukan engkau yang melakukannya.
Orang akan protes, gimana nggak melakukan? Saya yang melakukan kok. Nah, itu kan bagi orang yang belum tidak bicara akidah, dohirnya kan dia, tapi ahli akidah akan paham. Orang yang punya iman kepada Allah akan paham bahwasanya perilakunya ini dari Allah. Ini pembahasan akidah. Ibn Athaillah memasukkan kita dalam pembahasan akidah. Allah khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu, termasuk dalam akidah kita ahlis sunnati wal jamaati, bahwa pekerjaan amal hamba ini Allah yang menciptakannya. Ingat, Allah menciptakan. Allah menciptakan amal kita. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Allah khaliqu kulli syai'. Amal kita ini Allah yang menciptakannya. Allah yang menciptakan pekerjaan kita. Sehingga dalam akidah ahli sunnati wal jamaati, bahwa jangan sampai seorang hamba mengatakan aku berbuat dan aku bisa. Kemudian di sana yang berkata, kalau yang pekerjaan seorang hamba ini adalah kalau pekerjaan seorang hamba ini adalah Allah yang menciptakannya, lalu kenapa kita harus diseksa kalau kita melakukan kesalahan? Dijelaskan oleh ahlinya bahwasanya Allah menciptakan pekerjaanmu. Yang menjadikan sebab kamu diseksa itu adalah bukan pekerjaanmu, akan tapi apa? Maksud yang ada di hatimu untuk melakukan pekerjaan tersebut. Kalau ada orang melakukan satu kejahatan tanpa ada maksud di dalam hatinya, nggak dihukum dia oleh Allah. Tidur, ngelindur, bunuh orang, nggak dosa dia. Nggak dosa. Orang yang naik mobil dengan jalan pelan-pelan, sudah benar jalurnya, tiba-tiba nabrak orang. Urusan sama polisi, iya, tapi di hadapan Allah nggak dosa dia. Karena apa? Pekerjaan kelihatan dia yang melakukannya, tapi apa? Tidak ada maksud di dalam hatinya. Maka orang gila nggak bisa, karena akalnya nggak ada iradah khusus, kemauan khusus. Lalu ada yang bertanya kemudian, bagaimana urusan hukuman nanti kalau memang semua pekerjaan Allah yang menciptakan? Allah yang menciptakan, tapi kemauan di dalam hatimu ada. Kamu yang berkehendak di dalam hatimu, kamu yang menghendaki. Coba, makanya tidak akan dihukum seorang hamba melakukan maksiat jika tidak berangkat dari kemauan di dalam hatinya. Kalau sudah tidak ada kemauan, nggak dosa dia, hilang iradahnya. Orang gila, orang lindur, didorong sama orang dari loteng, jatuh menjatuhi bayi, bayinya mati, dosa enggak ya? Enggak, dia didorong sama orang, enggak ada kemauan dia, lihat bayi, wah, mau lari enggak bisa, blak, mati. Nah, seperti itu. Ini pembahasan dalam akidah, perbedaan antara kita dengan kaum Mu'tazilah sebenarnya bisa dijelentrehkan dengan sederhana sekali. Jadi begini, yang akan menjadi sebab seorang hamba ini dihukum oleh Allah adalah karena ada kemauan di dalam hatinya. Dan kemauan di dalam hatinya ini juga lagi-lagi ciptaan Allah. Mungkin Anda berkata, lah kalau memang kemauan di hatiku juga ciptaan Allah, lalu kenapa juga saya diseksa? Baik, Allah menciptakan, Allah memberikan kepada seorang hamba kemauan, maka dengan kemauan itulah hamba berkehendak, maka dengan kehendaknya inilah Allah akan siksa, dan disitulah juga Allah kasih pahala. Kan ini juga pekerjaan Allah juga pada akhirnya. Oh, enggak begitu dong. Semuanya memang ciptaan Allah. Kemauan yang pada dirimu adalah ciptaan Allah. Kalau kemauan di dalam hatimu tidak ada fungsinya bagimu, apa artinya Allah menciptakan kemauan iradah? Jadi gini, Allah Maha Kuasa menciptakan di dalam hatimu kemauan untuk berkehendak.
Lah kok Allah menciptakan dalam hati dirimu kemauan untuk berkehendak. Lah kok tidak berkehendak? Berarti Allah tidak menciptakan. Kalau Allah menciptakan dalam dirimu ada kemauan untuk berkehendak, maka kamu berkehendak. Nah, kehendakmu ini adalah darimu. Yang memberikan kehendak adalah Allah. Jangan sampai Allah memberi kehendak tapi kamu tidak boleh berkehendak. Ini adalah bohong. Allah Maha Kuasa menjadikan dirimu berkehendak lalu kamu tidak berkehendak. Oh, enggak ada. Kalau Allah memberikan dirimu berkehendak, maka engkau berkehendak setelah itu. Sehingga ini dialog masalah akidah panjang tentang iradah kita di hadapan iradah Allah adalah sederhana, kalimat adalah Allah menghendakimu berkehendak, maka engkau berkehendak. Yang akan dihukum adalah kehendakmu. Kalau Allah tidak menghendakimu berkehendak, maka engkau tidak akan berkehendak. Orang doyan sate, ternyata Allah tidak jadikan dia berkehendak, maka sate jadi gak enak, gak mau, disodori pun gak mau. Padahal dia hobi. Kenapa? Kehendaknya dicabut oleh Allah. Nah, artinya ini kembali kepada tadi. Kehendak kita adalah dari Allah. Kehendak kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang dimaksud. Allah memberikan kehendak dalam dirimu untuk melakukan ibadah. Kalau Allah tidak menghendaki, maka engkau tidak akan bisa beribadah. Baik, disinilah laki-laki kembalinya kepada Allah. Artinya karunia dari Allah. Ibadahku, aku akan diberi pahala oleh Allah. Kalau bermaksiat, aku akan diseksa karena Allah memberikan kehendak tadi. Maka kehendak ini adalah dari Allah. Berarti kalau ada orang beribadah, berarti Allah telah menjadikan hatinya menghendaki ibadah. Berarti sebelum beribadah Allah telah memberikan karunia, yaitu kehendak beribadah. Ibadah nikmat, maka sebelum dia melakukan nikmat ibadah, Allah telah beri. Maka kebaikan Allah mendahului kebaikan kita. Apakah setelah itu kamu berbuat baik kemudian minta kepada Allah balasan? Ya Allah, mana iwat balasan untukku ya Allah? Semuanya sahamnya dari Allah, kemauan dari Allah, tenaga dari Allah, kesempatan dari Allah, 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 Allah. Apakah setelah itu minta, ya Allah berikan kepadaku? Yakfi minal jazai, maka cukuplah balasan yang luar biasa dari Allah laka bagimu alal amal, atas amal yang kau lakukan. Angkana lahu qabila. Kalau Allah menerimamu, Allah menerimamu, menerima amal baikmu, ini adalah karunia agung dari Allah kalau sudah menerima. Jadi begini, orang sadar bahwasanya ini orang ahli iman, menyadari bahwasanya apa yang Allah berikan kepadanya adalah karunia, nikmat Allah. Nah, ini iman, pangkat. Bisa sujud adalah nikmat, bisa sedekah adalah nikmat. Semua kebaikan-kebaikan yang bisa ia lakukan adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dia itu hamba yang cinta Allah. Karena dia menyadari bahwa karunia Allah kepadanya sangat banyak. Sangat banyak. Maka ia ingin mensyukuri, makanya bab syukri nikmah dalam akidah. Ia ingin mensyukuri karunia Allah tersebut. Allah berikan tenaga, berikan kekuatan, berikan kerinduan, maka ibadah yang dilakukan itu dalam irama mensyukuri. Lalu syukur ini karena apa? Allah yang ia rindu, Allah yang ia cintai memberi kesempatan. Memberi kesempatan, wahai hambaku, ibaratnya begini. Karena engkau mencintaiku, maka aku beri kesempatan untuk menghadap kepadaku. Lah, menghadap ini kan karunia Allah. Sebab ada seorang hamba tidak pernah menghadap kepada Allah dengan hatinya. Dia sujud mungkin bolak-balik, akan tapi tidak pernah menghadap dengan hatinya. Jadi seolah-olah Allah berkata begini, engkau wahai hambaku, karena kau telah mencintaiku, maka ini imbalanku. Aku jadikan kau mudah untuk menghadapku, beribadah. Apa? Alhamdulillah, diberi kesempatan oleh Allah untuk menghadap. Bahasanya seperti itu. Artinya kalau kita paham apa yang Allah mudahkan kepada kita untuk sholat sujud, ini adalah karunia agung dari Allah. Maka dia menghadap kepada Allah. Karena apa? Dengan melakukan ibadah ini, dia ingin bersyukur, terima kasih kepada Allah. Seolah ini, ya Allah, puji syukur kepadamu ya Allah, aku gunakan kesehatan yang kau berikan kepadaku dengan ibadah ya Allah. Saking senengnya,
dia melakukan ibadah, dia ngerti nikmat Allah yang agung, maka syukuri. Dan mensyukuri nikmat Allah menggunakan untuk Allah, maka tenaganya untuk sholat dan sebagainya. Kemudian apa? Kalau memang orang faham makna memberikan sesuatu dalam irama syukur, kalau ternyata ditolak, kecewa atau tidak? Kecewa, kita ingin berterima kasih kepada seseorang karena telah memberikan kebaikan kepada kita, lalu kita memberikan hadiah ditolak. Apa yang enak atau tidak? Tidak enak. Bagaimana dengan Allah? Artinya apa? Harus kita pahami bahwa balasan yang paling agung dari Allah adalah di saat Allah menerima amalmu. Aku terima hambaku, kebaikanmu aku terima wahai hambaku. Kalau sudah dikabul oleh Allah, subhanallah. Ini makanya ikhlas itu di situ berputarnya. Enggak terlintas surga, enggak terlintas pahala, akan tapi merasa bahwasanya nikmat Allah teramat agung, enggak bisa menghitungnya, semuanya nikmat Allah. Kemudian kesehatan, segala macam rezeki semuanya, maka ia gunakan untuk Allah. Tanda terima kasihku aku gunakan untukmu ya Allah, maka terimalah ya Allah. Enggak diterima, nangis. Maka karunia agung, balasan yang paling agung dari Allah adalah di saat Allah menerima persembahanmu tadi, ibadahmu itu diterima oleh Allah. Maka senang ahli iman, alhamdulillah diterima amalku. Artinya apa? Allah ridho. Urusan balasan ini bab lain. Surga bagaimana? Itu bab lain. Ibadah seputar di sini. Dia diberi kesempatan, diberi rezeki, syukur, disedekahkan. Nah ini, pahami bahwasanya begitulah kalau kita berterima kasih kepada seseorang, ternyata terima kasih kita tidak terima, kita sedih. Bagaimana dengan Allah? Ibadah kita melakukan ibadah tidak lain adalah dalam irama mensyukuri karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Maka bagaimana kalau kita melakukan sesuatu untuk mensyukuri? Kalau diterima syukur kita, maka itulah nikmat besar bagi kita, nikmat di atas nikmat. Sehingga bukan iwad, bukan balasan tadi, akan tapi Allah yang Maha Kasih akan selalu memberi kebaikan, mendahului kebaikan, dan tidak pernah membiarkan kebaikan, kemenangan. Jadi kita ini adalah sebelum berbuat baik Allah. Kalau kita berbuat baik, Allah yang mendahului berbuat baik kepada kita. Ingat, paham mana ini? Kita berbuat baik itu karena Allah mendahului kebaikannya untuk kita. Apa kebaikan Allah? Memberikan kepadamu kemauan. Setelah berbuat baik, Allah berbuat baik lagi, menerima kebaikanmu. Kenapa? Karena kamu kenal Allah, kamu ingin diterima kebaikanmu. Maka apa? Termasuk karunia Allah adalah di saat Allah menerima kebaikanmu. Nah, di saat Allah menerima kebaikanmu, apalagi diberi lagi kebaikan Allah, balasan nanti. Tapi kita tidak itu mencari. Yang penting aku berbuat baik, mensyukuri karunia Allah, aku berharap amalku diterima oleh Allah. Baik Allah terima, salah Allah terima gimana? Memberi kebaikan lagi Allah di surga, thawab, pahala. Nah, itulah ceritanya ahli ikhlas itu semacam itu. Ini adalah yang diajarkan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari untuk terus meningkatkan kualitas keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau benar, subhanallah, ibadahnya adalah semuanya nikmat, karena ia merasakan bahasanya sujud rukuknya tidak lain dalam irama mensyukur nikmat. Jadi buah daripada nikmat. Nikmat yang agung yang Allah berikan lalu disyukuri dengan ibadah. Ibadahnya bukan sebagai beban nanti. Makanya dalam pertemuan yang lalu, yang namanya ibadah sholat itu seolah-olah taklif, beban, tapi sebetulnya adalah karunia. Beban. Kita contohkan apa kemarin? Seorang tua atau suami yang dipisah karena sebuah keadaan, karena sebuah pekerjaan oleh bosnya, suaminya nggak boleh ketemu istri. Rindunya luar biasa. Tak tanya apa? Ada perintah. Mulai sekarang seminggu 2 kali kamu harus pulang. Harus kan perintah, harus pulang. Apa nikmat atau tidak? Nikmat ketemu istri. Seolah-olah taklif, beban, apakan, tapi sungguhnya karunia. Begitu juga kita mengaku rindu kepada Allah, tak tahu ini beri munajat kepadaku, salat, ibadah itu sambung kepadaku.
komunikasi kita dengan Allah adalah melakukan kebaikan tersebut. Kita mengaku cinta kepada Allah, kenal Allah, rindu kepada Allah, Allah beri kesempatan. Makanya sholat seolah-olah adalah taklif beban, akan lebih sesungguhnya itu karunia. Dan bagi orang yang paham makna ini, lihat, semua ibadah yang ia lakukan sesungguhnya itu adalah karunia Allah, karunia Allah. Maka ia mensyukuri dengan ibadah, dengan ibadah, dengan ibadah. Itulah nanti sampai derajat orang merasakan lezat, kemanisan iman dengan manisnya ibadah. Ini perlu proses. Para kekasih Allah menemukan indahnya malam adalah perlu proses sampai 30 tahun. Kita dengar cerita saja semacam ini. Akan tapi yang menyampaikan adalah Allah, kita berusaha. Ada orang menikmati sholat, selesai sholat sampai mengatakan kalau malam tiba adalah hari rayaku. Kalau sudah matahari terbit itu adalah hari susahku. Kenapa? Di saat dengan Allah menikmati. Kadzdzaba man idda'a mahabbati wa idza jannal lailuna ma'ani. Bohong orang yang ngaku cinta kepadaku di saat malam tiba ternyata enggak pernah dengan aku. Allah nih katanya cinta kepada Allah, tidak pernah merasakan tahajud. Dan tahajud kan karunia Allah, tidak semua orang bisa tahajud. Bahkan ada orang heran kok, subhanallah, ada orang heran, ngapain kamu jam 3 malam bangun? Ngapain jam 3 malam bangun? Kalimat ngapain menunjukkan kalau dia tidak pernah dibangunkan oleh Allah untuk menikmati jam 3 malam bangun. Itulah maka kerinduan kita untuk mendapatkan balasan atau iwad dari Allah, bisa jadi itu menodai ketulusan kita. Biarpun sudah kita sebutkan tingkatan ikhlas macam-macam. Ada orang berbuat baik kepada Allah untuk mendapatkan surga dan pahala adalah sah. Akan tapi kalau sudah sampai derajat dia berbuat baik tidak kepikiran hal itu, maka itulah ikhlas yang sesungguhnya untuk Allah. Semoga Allah menjadikan kita ahli ikhlas.